Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel FEBS IKIP Saraswati. Perkenalkan, saya Dewi, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya bersama narasumber, Ibu Elsita Lisnawati Guntar, selaku dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini kami akan membahas salah satu topik penting dalam dunia pendidikan. Topik kami hari ini yaitu kurikulum dulu dan sekarang, sekedar ganti nama atau ganti cara pandang. Bu El, ketika kita membicarakan kurikulum, seringkali yang muncul di benak hanyalah perubahan istilah, dokumen, atau struktur pembelajarannya. Padahal jika kita telah lebih dalam lagi, perubahan kurikulum sejatinya mencerminkan pergeseran cara pandang terhadap proses belajar dan peran peserta didik. Jika menengok kurikulum di masa lalu, menurut Bu El, apa ciri yang paling menonjol yang membedakan dengan kurikulum yang berlaku saat ini? Ya, oke. Hai semuanya. Dewi, terima kasih karena sudah mengundang saya di podcast yang luar biasa sore ini ya. Ini topik yang sangat menarik. Bagaimana kurikulum itu mengalami perubahan antara kurikulum yang lama dengan kurikulum yang sekarang, dan kemudian bagaimana pergeseran paradigmanya itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kurikulum di Indonesia, itu memang selalu terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman ya, kemudian tuntutan global dan juga perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Nah, kalau kurikulum lama itu lebih menekankan kepada pembelajaran yang seragam gitu ya, kemudian berpusat pada guru, kemudian orientasi penilaiannya juga adalah penilaian akhir gitu. Nah, tentu berbeda dengan kurikulum yang sekarang. Perubahan-perubahan itu kemudian sampai pada akhirnya kemarin kita memakai kurikulum itu kurikulum merdeka ya. Itu kurikulum merdeka membuat bagaimana semua peserta didik itu memiliki pengalaman belajar yang nyata, kemudian konkret, kemudian dari sisi penilaiannya juga lebih spesifik gitu ya, tidak hanya pada penilaian akhir tetapi juga penilaian awal, tengah dan juga akhir. Nah, kalau Dewi bertanya tentang ciri yang paling menonjol, perbedaan kurikulum dulu dan sekarang, seperti yang tadi saya sampaikan, perbedaan yang paling menonjol itu di kurikulum lama. Ya, kurikulum lama ini kan banyak ya yang sudah kita lewati. Ada kurikulum sejak tahun 1947 ya, kemudian kurikulum terus bergeser sampai kita pernah mengenal juga yang namanya KTSP, kemudian K13 gitu, sampai akhirnya kurikulum merdeka, dan kedepannya juga diisukan bahwa kurikulumnya itu adalah kurikulum yang kurikulum pendekatan pembelajaran mendalam gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat paradigma dari pembelajaran yang dulu dengan sekarang, kalau yang dulu kurikulumnya itu cenderung berorientasi itu kepada konteks dan hasil akhir gitu ya. Kemudian penguasaan materi dan pencapaian nilai akademik. Saya sendiri pernah mengalami di masa-masa saya SD, SMP dan bahkan SMA itu ada cerita rankingan gitu, ranking 1, ranking 2 gitu. Itu adalah kurikulum-kurikulum yang lama. Tetapi kalau kita menengok ke kurikulum baru sekarang, kita tidak menemukan lagi rankingan itu. Kita tidak menemukan lagi. Nah, proses pembelajaran yang terjadi di kurikulum merdeka ini adalah tidak lagi bersifat seragam, tetapi lebih kepada holistik gitu ya. Jadi memandang pembelajaran itu memandang bagaimana perkembangan peserta didik itu secara menyeluruh, antara satu anak dengan anak yang lain memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Nah, karena itu sekarang ada cerita pembelajaran yang menggunakan pendekatan deep learning ya, pendekatan pembelajaran mendalam, kemudian yang menggembirakan, joyful learning gitu, dan kemudian prosesnya itu guru tidak lagi menjadi satu-satunya fasilitator, tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Kalau dulu istilahnya itu kan teacher center learning. Nah, sekarang sudah beralih menjadi student center learning. Nah, fasilitator di sini ciri yang menonjol itu tadi salah satunya adalah guru tidak lagi menjadi pusat sumber belajar tetapi menjadi fasilitator. Nah, fasilitator di sini tidak berarti Dewi bahwa guru melepas sepenuhnya siswa bekerja gitu, tetapi lebih kepada sifatnya itu adalah untuk mendampingi. Sehingga misalkan nanti akan menemukan bagaimana siswa-siswa itu
akan bekerja itu atau akan membuat tugas-tugasnya itu bisa berupa proyek ya, kemudian intinya bahwa ada hubungannya dengan konteks potensi, keunikan gitu. Dan satu lagi bahwa kurikulum yang sekarang itu lebih menekankan juga tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter bagaimana sikap peserta didik itu. Kalau dulu fokusnya itu adalah kepada kognitif atau pengetahuan saja gitu ya. Oke, baik Bu El. Nah, tadi Bu El sempat menyinggung tentang paradigma pendidikan. Nah, jika dilihat dari konteks tujuan pendidikannya Bu El, bagaimana pergeseran orientasi kurikulum dulu yang berfokus pada materi dibandingkan kurikulum yang sekarang yang menekankan pada kompetensi dan karakter. Seperti itu. Ya. Ini masih ya berarti tadi menyambung sedikit. Tadi saya juga sempat menyinggung bahwa kalau dulu tujuan pembelajarannya itu lebih kepada penguasaan pengetahuan kognitif gitu ya. Misalkan seperti hafalan konsep, kemudian rumus, definisi. Dan itu saya secara pribadi pernah menemukan itu. Bagaimana guru itu meminta agar kami para peserta didik itu menghafal, kemudian memahami definisi dan lain-lain ya. Nah, kemudian juga keberhasilan belajar itu hanya berorientasi kepada menjawab soal salah dan benar gitu ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kurikulum sekarang itu bergeser ke arah penguatan kompetensi yang mencakup pengetahuan, kemudian keterampilan dan juga sikap yang terpadu. Nah, hal ini terlihat bahwa pembelajaran itu tidak lagi berfokus hanya kepada siswa misalkan pintar secara akademik, tetapi juga lebih kepada melihat bagaimana setiap individu itu memiliki karakter, kemudian kemampuan berpikir kritis, kreativitasnya, kolaborasinya seperti apa, kemudian literasi kontekstualnya itu bagaimana. Nah, semua ini terintegrasi itu dalam nilai-nilai karakter. Dewi juga mungkin pernah mendengar istilah profil pelajar Pancasila. Nah, itu juga. Kemudian juga pembelajaran yang berbasis proyek atau masalah-masalah nyata, studi kasus, case method yang dilakukan atau ditawarkan oleh guru untuk dilakukan oleh siswa. Iya, well, saya juga dulu pernah menerapkan kurikulum itu. Saya dari SD sampai SMA itu KTSP saya pernah, kurikulum K13 dan terakhir SMA itu saya kurikulum Merdeka. Itu sempat banget saya rasain. Tadi ada menyinggung tentang peran guru yang berubah seperti itu Bu El. Apa perbedaan paling signifikan dalam peran guru dan peserta didik antara kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru Bu El? Nah, ini menarik ya. Oke. Peran yang signifikan sekali antara peran guru ya di kurikulum lama dengan kurikulum sekarang. Kalau peran guru di kurikulum lama itu seperti yang tadi saya katakan teacher centered learning. Jadi pembelajaran itu berpusat kepada guru sehingga pembelajaran yang terjadi di kelas itu lebih fokus kepada ceramah. Itu kemudian pemahaman definisi ya, kemudian konsep pengetahuan gitu. Nah, yang sekarang perubahan yang paling signifikan itu adalah adanya proyek-proyek yang diberikan kepada siswa dan juga peserta didik di sini menjadi lebih aktif. Menjadi lebih aktif untuk apa? Untuk menemukan masalah, untuk memecahkan masalah, untuk memberikan solusi, menawarkan solusi gitu. Dan sifat dari guru dalam konteks kurikulum sekarang itu adalah sebagai fasilitator, bukan lagi sebagai pusat pembelajaran. Iya, baik. Well, saya itu juga dulu pernah di SMA udah dapat kurikulum Merdeka. Saya yang benar-benar dituntut untuk belajar aktif banget itu El tanpa ada bantuan guru gitu. Kita yang mencari sedikit demi sedikit materinya. Bagaimana perubahan pendekatan penilaian dan dari kurikulum dulu ke sekarang yang mencerminkan perubahan cara pandang terhadap proses belajar. Nah, itu. Ini juga menarik ya. Kalau kita berbicara tentang asesmen atau penilaian dalam dunia pendidikan, juga mengalami perubahan antara kurikulum lama dengan kurikulum yang sekarang. Di kurikulum lama tadi saya sebut ada rankingan ya. Itu kemudian penilaian itu berpusat pada penilaian sumatif saja, penilaian akhir. Penilaian itu ada 3 jenisnya Dewi. Kalau di kurikulum yang sekarang kita mengenal 3 jenis penilaian atau asesmen. Ada asesmen diagnostik, kemudian formatif dan juga sumatif. Kalau di kurikulum lama itu hanya ada formatif.
Iya. penilaian akhir Aha, saja. aha. Belajar saja dulu, kemudian baru nanti akan diujikan. Iya, benar. Tetapi kalau sekarang Heeh. mulai dari penilaian diagnostik. Mm-mm. Nah, ini penilaian awal. Ternyata ketika masuk ke kelas, guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Itu bagian dari penilaian. Itu hal Iya, iya. sederhana saja, misalkan guru itu memberikan pertanyaan pemantik itu dengan tujuan tidak hanya untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, ya, mengukur kemampuan awal peserta didik, tetapi juga untuk bisa mengarahkan kira-kira ini tujuan pembelajaran yang cocok untuk hari ini yang seperti apa. Iya. Bagaimana dia mengkondisikan kelas gitu. Itu ada di diagnostik di awal. Kemudian yang kedua, nanti ada penilaian formatif. Nah, penilaian formatif itu, Dewi, selama aktivitas pembelajaran berlangsung, guru ikut menilai. Wow. Nah, karena itu kan ada aktivitas project ya, portofolio, kemudian unjuk kerja ya, refleksi. Itu bagian dari penilaian yang terjadi, itu penilaian formatif. Itu ketika ada siswa diminta menemukan satu case tadi, kemudian itu didiskusikan, dipresentasikan, guru sudah bisa melakukan penilaian formatif. Penilaian selama kegiatan itu, pembelajaran itu berlangsung. Lalu di akhir itu ada penilaian sumatif. Nah, yang paling membedakan itu adalah kalau kurikulum dulu itu hanya terjadi penilaian itu hanya berpusat pada penilaian akhir saja. Gitu. Tetapi kalau yang sekarang ada 3 penilaian yang guru memang harus kuasai dan lakukan gitu selama proses pembelajaran. Wow, bagus sekali Bu El. Jadi ya saya ada suatu pengetahuan yang benar-benar baru gitu tentang penilaian. Nah, menurut Bu El, kurikulum sekarang itu benar-benar menjawab kelemahan kurikulum dulu atau justru menghadirkan tantangan baru di lapangannya, Bu El? Oke. Kalau kurikulum yang lama itu kan memang pembelajarannya kaku ya, kita golongkan seperti itu. Kemudian dia minim konteks, kemudian apa namanya juga ada kurang memberi ruang kreativitas gitu ya untuk peserta didik. Jadi fleksibilitas kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang kontekstual itu menjadi nilai tumbuh yang signifikan tentunya gitu ya untuk pembelajaran sekarang. Namun kalau kita lihat juga bahwa di satu sisi kurikulum itu, Dewi, yang sekarang itu menghadirkan tantangan baru ya. Jadi kurikulum itu tidak muluk-muluk begitu saja. Setiap pergantian kurikulum ada tantangannya juga gitu. Nah, salah satunya itu adalah kesiapan guru. Iya, kesiapan guru itu menjadi tantangan yang besar, kemudian juga ketersediaan sumber daya ya, dan juga nanti apa namanya kesenjangan pemahaman tentang kurikulum itu sendiri gitu. Karena kurikulum itu kan tidak hanya sekedar kertas, sebuah kertas di atas kertas ya, tetapi kurikulum itu mencakup bagaimana gurunya, kemudian nanti sistem penilaiannya seperti apa, metodenya bagaimana, kemudian tipe atau gaya belajarnya seperti apa. Itulah kurikulum, cakupannya sangat luas. Gitu. Ya. Oke, Bu El. Tadi saya sempat dengar bahwa Bu El itu salah satu tantangannya itu adalah kesiapan guru, seperti itu. Nah, kalau dilihat apakah kurikulum ini bisa disebut berhasil kalau konsepnya bagus atau tapi di lapangan itu dia sulit banget untuk diterapkan secara merata? Karena kesiapan guru kita lihat menjadi tantangan di lapangan, seperti itu. Ya, oke. Betul ya, sebenarnya itu apa namanya penerapan kurikulum tidak hanya terletak pada guru saja gitu ya atau sekolah, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan sistem secara keseluruhan ya. Bagi saya ini tidak berarti bahwa desain kurikulum itu tidak bagus gitu ya, tetapi atau kurikulum apa namanya kurikulum itu desainnya itu keliru atau bagaimana, tetapi kurikulum itu sendiri kan memang disusun itu sebagai pedoman untuk bisa dipakai atau memberikan apa namanya alur pembelajaran, arah pembelajaran yang baik gitu ya. Namun kemudian kesulitan yang muncul ketika guru di lapangan itu tidak cukup siap gitu ya. Karena misalkan gurunya sendiri yang memang tidak cukup siap, kurang memiliki kompetensi untuk bisa mengajar dengan baik. Kemudian juga keterbatasan sarana ya, saya kira seperti itu. Fasilitas, kemudian apa namanya beban administrasi yang saat ini juga lagi marak juga bahwa kurikulum di Indonesia itu lemahnya itu ya karena kita terbebani dengan banyak administrasi gitu. Nah, semua itu belum optimal ya tercermin itu karena memang dukungan terhadap pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Artinya bahwa kurikulum itu masih bisa dikatakan berhasil, Dewi, kalau tujuan dan konsepnya itu
jelas gitu dan relevan gitu, dan mesti ada penyesuaian dan sumbangsi atau kerjasama yang positif gitu dari berbagai lini, tidak hanya dari sekolah, tetapi juga ya dari keluarga, orang tua, masyarakat ya, pemangku kepentingan gitu ya dalam menjalankan kurikulum tersebut. Nah, Bu El, tadi, disinggungkan tentang praktiknya itu. Sekarang kalau dilihat dalam praktiknya seperti itu, bagian mana dari kurikulum sekarang yang paling sulit diterapkan jika dibandingkan dengan kurikulum yang lama? Dan kenapa bisa seperti itu, seperti itu? Ya, oke, baik. Ini juga pertanyaan yang Mhm. menarik. Semester lalu saya mengampu satu mata kuliah di kelas PPG, Hah? Pendidikan Profesi Guru IKIP Saraswati. Teman-teman perlu tahu juga ya bahwa IKIP Saraswati juga punya salah satu program studi pendidikan profesi guru. Nah, semester lalu itu saya mengampu mata kuliah pembelajaran diferensiasi. Menariknya begini, Dewi, ketika kita berbicara bahwa praktik yang paling signifikan antara kurikulum lama dengan kurikulum sekarang. Karena tadi kan kalau kita berbicara tentang ada asesmen yang banyak, kemudian pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik gitu ya, kemudian guru sebagai fasilitator bukan lagi sebagai pusat pembelajaran gitu. Ini tercermin itu dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi. Nah, di mata kuliah tersebut itu kami berbicara atau kami berdiskusi itu tentang bahwa anak-anak itu atau peserta didik itu datang dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Dia punya gaya belajar, kinestetik, auditori dan juga visual gitu ya. 3 tipe belajar ini, dan juga dengan latar belakang yang berbeda gitu. Ada anak-anak yang datang dari keluarga yang mampu, anak yang datang dari keluarga yang kurang mampu, bahkan yang memang tidak mampu gitu. Nah, bagaimana peran guru untuk bisa menjalankan roda pendidikan atau menjalankan aktivitas pembelajaran itu sehingga pada akhirnya nanti di akhir kelas itu atau di akhir pembelajaran itu anak-anak itu bisa mendapatkan pengetahuan yang sama. Nah, karena itu konsepnya itu adalah lebih kepada yang membedakannya ya dalam praktiknya itu adalah bagaimana guru bisa memahami dengan detail ya sistem pembelajaran holistik, pembelajaran yang menyeluruh, mengakomodir peserta didik dengan gaya belajarnya masing-masing. Itu ada bagaimana caranya prakteknya, misalkan salah satunya ketika pembelajaran menulis cerpen ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, itu menulis cerpen, ada anak yang memang tidak suka menulis. Bagaimana bisa guru bisa mengakomodir anak-anak yang tidak senang menulis, tetapi nanti pada akhirnya di penilaian itu dia juga bisa mendapatkan nilai yang punya hak yang sama dengan anak yang suka menulis gitu. Kemudian ada anak yang lebih senang yang tipe kinestetik ya, sangat sangat tidak bisa tenang di kelas. Sebentar saja duduk nanti dia akan beralih atau bergerak dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kan kita mesti mengakomodir itu semua gitu. Bagaimana pembelajaran itu bisa berpusat kepada peserta didik dan mengakomodir gaya belajar tersebut. Itulah praktek yang signifikan sekali terlihat bahwa kalau dulu keseragaman itu terjadi. Pembelajaran seragam maksud saya begini. Kalau dulu guru tidak perlu melihat anak yang dengan latar belakang gaya belajar kinestetik dengan yang auditori dan juga visual itu dia akan seragamkan saja gitu. Sehingga memang tidak cukup mengakomodir gaya belajar anak-anak gitu. Nah, Bu El, tadi saya ada ngambil satu kata kunci yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika pembelajaran berdiferensiasi dan penilaian autentik sulit diterapkan, ada resiko praktek ini menjadi urusan administrasi. Nah, dalam konteks seperti ini, bagaimana memastikan bahwa penilaian benar-benar berdampak pada kualitas pembelajaran, bukan sekedar memenuhi dokumen? Ya, oke. Nah, yang tadi saya katakan, pembelajaran dengan paradigma baru atau sekarang ini penilaiannya di kurikulum yang sekarang penilaiannya itu diagnostik, formatif dan sumatif. Gitu. Bagaimana caranya agar memang itu bukan hanya sekedar dokumen, tapi benar-benar itu adalah penilaian yang autentik gitu ya. Kemudian diakui validitasnya atau tervalidasi dengan baik gitu. Peran guru sangat penting di sini, Dewi. Peran guru dalam arti dia akan melakukan penilaian itu secara reflektif. Itu tidak hanya penilaian yang terjadi di akhir, tapi penilaian di awal, di tengah selama proses pembelajaran yang kita sebutkan tadi formatif, dan penilaian itu penilaian akhir. Nah, kemudian juga bisa
proses pembelajaran itu kan tidak hanya pada tahap akhir ya, tapi pada awal, tengah, dan akhir juga. Nah, karena itu penilaian secara reflektif menjadi kuncinya. Nah, kalau pembelajaran sekarang ya, itu biasanya akan ada juga kegiatan-kegiatan reflektif yang dilakukan oleh siswa. Itu. Nah, setelah mengikuti pelajaran hari ini, bagaimana perasaan Anda? Kemudian tuliskan bagaimana pemahaman Anda tentang pembelajaran hari ini. Itu adalah bagian dari penilaian yang tidak hanya sekedar sebagai dokumen, tapi siswa tersebut itu bisa menceritakan atau melakukan refleksi gitu tentang apa yang dia dapatkan hari itu. Ini saya ada beberapa lagi pertanyaan gitu untuk Bu El. Ini merefleksi sih sebenarnya. Nah, jika ke depan kurikulum terus mengalami perubahan, pelajaran apa yang seharusnya diambil dari pelajaran dari kurikulum dulu hingga sekarang, Bu El? Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang pelajaran yang perlu diambil ya, hikmah yang diambil itu dari perjalanan kurikulum dari dulu hingga sekarang itu bahwa pergantian kurikulum itu tidak bisa kita hindarkan ya. Itu jadi yang tadi saya katakan itu perubahan zaman, kemudian adanya tuntutan global, kemudian perkembangan peserta didik gitu ya. Itu sangat membuat bisa saja dinamika perubahan kurikulum itu akan terjadi. Tetapi kemudian yang perlu dilakukan itu ya secara lebih berkelanjutan itu memang perlu kurikulum itu disempurnakan, bukan sekedar di atas kertas, tetapi mesti kurikulum itu juga realistis ya, maksudnya pemangku kepentingan ya, baik itu guru, kemudian sekolah, kemudian pemangku kepentingan pendidikan itu mesti realistis, adaptif itu, dan juga mampu mengakomodir setiap kebutuhan belajar peserta didik, sehingga kurikulum itu nanti bisa dapat digunakan dan tidak hanya sekedar dokumen. Kurikulum itu aplikatif, kurikulum itu adaptif, dan juga membawa perubahan yang bermakna kepada peserta didik. Salah satu contoh misalkan itu adalah yang tadi saya katakan, bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan adanya sekarang itu pendekatan deep learning ya, sebuah pendekatan yang juga membawa atau juga membantu dalam konteks ini itu kurikulum merdeka dengan adanya pendekatan deep learning itu membuat siswa itu memang benar-benar joyful learning gitu, belajar dengan senang hati, menggembirakan gitu, dengan adanya salah satu contoh ice breaking yang diberikan, tidak sekedar ceramah, kemudian nanti project ya, mereka diminta untuk menemukan membuat satu case study, kemudian memecahkan masalah itu. Jadi memang semuanya ini mesti ada kedepannya itu penting sekali kolaborasi dari setiap lini itu, lini pendidikan. Oke teman-teman dan Bu El, sudah banyak sekali kita tadi membicarakan tentang kurikulum. Sebagai penutup, saya ingin bertanya, ketika disebutkan bahwa kurikulum ideal bukanlah kurikulum yang sempurna di atas kertas, melainkan kurikulum yang realistis, adaptif, dan mampu diterapkan secara bermakna di ruang kelas. Nah, menurut Bu El, bagaimana sudut pandang dosen tentang hal ini, serta bagaimana praktik nyatanya? Kurikulum bukanlah hanya di atas kertas ya. Oke, baik. Kalau saya sudut pandang sebagai dosen, bahwa dari sisi perspektif saya sebagai dosen, perubahan kurikulum itu tentu menunjukkan pergeseran paradigma pendidikan gitu ya, dari transformasi pengetahuan menuju pengembangan kompetensi dan literasi abad 21 gitu ya, di mana pembelajaran itu yang tadi salah satunya itu adalah berpusat pada peserta didik, holistik gitu, kemudian guru sebagai fasilitator. Nah, kurikulum lama memang cenderung lebih kepada menyiapkan lulusan itu yang kuat secara teoritis. Namun kalau sekarang itu lebih kepada kurikulum yang mengakomodir atau menuntut siswa atau mahasiswa ya, karena konteks dosen itu untuk bisa berpikir kritis, kreatif, kemudian kolaboratif, dan ada reflektif gitu, sehingga melalui pembelajaran dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, pembelajaran itu bisa lebih bermakna dan mendalam. Itu. Nah, dan ini biasanya Dewi, refleksi saya sebagai dosen, pembelajaran kurikulum sekarang ini dengan dosen memberikan pembelajaran yang berbasis proyek ya, kemudian juga ada riset, pemecahan masalah gitu. Salah satu contoh, dosen memberikan link-link
artikel terkini gitu yang nanti memang bisa dibaca atau bisa dianalisis oleh mahasiswa itu berdasarkan hasil bacaan tersebut yang tentu ada kaitannya dengan mata kuliah yang diampu atau dipelajari hari itu. Itu sangat membantu bahwa pembelajaran itu bukan lagi lebih tentang menghafal, tetapi bagaimana membangun pemikiran kritis siswa melalui analisis-analisis terhadap hasil bacaan tersebut. Oke. Baik, terima kasih Bu El atas waktu, ilmu, dan pandangannya mengenai kurikulum yang Bu El bagikan hari ini, seperti itu. Dari diskusi ini dapat saya simpulkan bahwa kurikulum bukanlah dokumen yang netral. Ia menentukan cara berpikir, cara belajar, serta jenis manusia yang ingin dibentuk oleh pendidikan. Oke, teman-teman, demikian podcast saya dengan Bu Elsita, karena ini sudah cukup lama saya berngobrol dengan Bu Elsita tentang kurikulum pendidikan Indonesia saat ini, seperti itu. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube FEBS IKIP Saraswati. Silakan teman-teman mampir di channel YouTube FEBS IKIP Saraswati ataupun IKIP Saraswati. Ya Bu El ya? Baik, itu tadi diskusi saya dengan Bu El tentang perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia saat ini. Dan terima kasih. Bye-bye.